Itu ujian buat kita, kayak saya nih misalkan lewat nih, ada orang main judi, padahal itu kan kertas ya dibanting kenceng banget pakai tenaga, 5, Oh, wah itu dibanting. Nah kita lewat biarin aja, kita zikir. iya, iya. Itu ujian buat kita. Beda dengan ayat yang tadi. Itu cakep ya. Masya Allah. Kembali. Nah kemudian setelah itu gimana Ki? Ya, Setelah menafsirkan ayat itu, banyak pasien yang datang ke Aki, ya, akhirnya kebuka dong hatinya. ya, alhamdulillah. Masya Jadi, Allah. oh, jujur Ustadz, memang pendopo saya itu memang seperti lokasi perdukunan. Jadi Hmm. memang style saya, Kenapa? Apa setelannya rumah itu pendoponya angker? betul Ustadz, saya Mm-mm. memang sebenarnya lebih berkedok dukun. Kalau orang Hmm. bilang berkedok ulama, salah. Hmm. Saya kebalik, saya berkedok dukun. Hmm. Kalau orang Kebalik. bilang, saya kan banyak tuh Ustadz, saya udah bilang nama saya Ki, masih ada yang panggil Ustadz, masih ada yang panggil Gus. Saya bilang, saya bukan Ustadz, bukan Kiai, bukan ulama, kejauhan, terlalu jauh. Saya Hmm. ini masih otor, jauh Masya dari itu. Allah. Saya kepingin hanya mengingatkan di sini, mengingatkan mereka-mereka, terutama saya sendiri Ustadz. Masya Allah. Nah, dari mereka, ya alhamdulillah, mereka-mereka yang suka ke dukun, melihat pendopo saya banyak keris, ada gambarnya Ratu Kidul, ya kan? Kayak angker kan ke Angker lah Kristen. Ustaz ya, ada keris, ada pocongan dan sebagainya. Tempat saya banyak kuntilanak, itu aksesoris semua. Hmm. Tapi di dalam situ mereka mungkin nggak paham kalau kita ada ritual khusus setiap malam Jumat. Ya saya sebut ritual sambung rosok, di mana itu sebenarnya, kenapa saya bilang ritual? Biar mereka tetap mikir, wah ini ritual sesat nih, ya kan? Padahal kalau di situ kita masuk, saya hanya tawasul. Kita Masya baca Allah. Yasin, teman-teman yang kepingin ngaji, Barakallahu. belajar. Ya memang saya ada, alhamdulillah di situ ada salah satu ustadz yang membantu untuk mereka belajar, kita masuk saya belajar ustadz itu setiap malam Jumat. Nah, kenapa saya mendasari dengan teknik seperti ini, cara saya eh, membenahi mereka ya. Kalau saya bilang dakwah, saya malu karena yang dakwah ustadz, saya Iya, bukan dakwah. semuanya wajib dakwah Ki. Siap, siap ustadz. Nah, agar apa, mereka yang masih suka ke dukun, ke paranormal, masuk dalam rangkap saya ustadz. Baru saya iya karena berdua, iya karena stain. Saya nggak pernah saya memberikan jimat, kecuali karena saya punya metode dalam konsep Dakwah. konsep ini Ustaz, psikologi ya, yang disebut dengan accept and utilize. Jadi ambil, terima dan manfaatkan. Contoh nih, orang senang dengan jimat. Ketika masuk situ berharap jimat saya. Kalau saya frontal, saya bilang dia syirik, ditolak Ustaz. Dia akan mencari dukun-dukun yang lain. Nah di sini saya terima dulu. Terima dulu. Saya terima, saya bilang ini ada, tapi ini hanya sebatas piranti. Ingat, semua yang ada di dunia ini energi kuasanya Allah. Masya Allah. Jadi bukan ininya. Gitu. Nah ini saya perbaiki mereka Ustadz. Bukan semata-mata terus dia seperti itu, bukan. Tapi saya bilang ini hanya piranti. Tapi utamanya ini kepingin agar piranti ini mantap dari Allah. Situ sholat tobat. Benahi sholatnya. Ini menarik Baru nih. saya berikan ayat tadi Ustadz. Cakep. Saya pernah dulu saya coba untuk langsung saya frontal seperti itu. Gak ada yang datang. Gak ada yang datang. Ya pasti Karena ada menjauh mulut lah ke Ki, mulut. bener. Itu dukun apa Ustadz? Saya diceramain gitu doang gitu Ustadz. Jauh-jauh ke sana saya berharap dapat media atau apa gitu Ustadz. Malah diceramain, mending saya ke Ustadz ini. Iya. Akhirnya saya sekarang lebih ke pelan saya. Oke, kalau nih mereka memang percayanya cincin harus diisi dan saya ngikutin. Saya ikutin. Tapi saya akan berikan pemahaman yang detail agar mereka paham hakikatnya ini loh. Sebenarnya ini kuasanya kuasa siapa. Betul. Emang gini, ada wali itu yang diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala seperti karomah. Datang murid ini ke wali. Karena pada saat itu kan kita nggak jauh dari tradisi yang namanya keris, batu cincin dan sebagainya. Lalu umat-umat ini dari para wali supaya bagaimana dapat oleh-oleh. Contoh misalkan kita punya cincin ya. Wali dulu cara masuknya juga begini. Supaya intinya dari ini sebagai asbab aja. Ternyata di situ yang penting jangan ninggalin sholat 5 waktu. Zikirnya Asmaul Husna, ya Latif atau ya Ghafur. Kan dulu belum agamanya sekurang. Kemudian ditarik jangan sampai meninggalkan suatu puasa, jadi tinggal Ramadan. Nah gimana nggak kisi? Dan itu bagian dakwah. Dan para wali ini dijadikan alat cincin keris hanya sebagai wadah aja. Intinya tadi supaya mereka ingat mau Allah, sholat 5 waktu jadi tinggal. Kalau misalkan ini cincin misalkan kata sang wali tadi, terus
sholat 5 waktunya dari mula awalnya. Ya wajar lah. Dan itu ternyata dakwah yang sangat jitu media tersebut di situ. Iya, iya, iya. Nah kemudian setelah itu baru tauhid yang dikuatin. Ini hanya asbab saja. Sholat mulai intik ikhlas sama Allah. Mau nggak mau luntur lah semuanya. Awalnya seperti yang saya setuju tuh seperti itu. Memang dakwah itu risikonya luar biasa Aki. Apa rumahnya dijemput depo dan orang pada rela untuk dizolimin, difitnah dan sebagainya. Betul, Itu kan Ustaz. luar Betul, biasa. Ustaz. Itulah dakwah. Iya, Masya Allah Ki, ya Allah. Ya artinya jangan sampai ketika ada pasien datang ke Aki dibilang oh gini nih nyari dukungan terus kita mempertahankan dia. Betul. Cakep benar banget ya. Itu cara kita mengolah supaya mereka betah dengan bertamu dengan kita dengan Iya. cara Aki sendiri tentunya. betul, Masya Ustaz. Allah. Jadi memang ya saya sempat sih saya diusir juga. Nah ini kenapa diusir sih Ki? Ya Mau mungkin emang dari warga situ ngelihat luarnya doang apa gimana? kalau warga setempat pribumi Ustaz, Mm-mm. jadi alhamdulillah mereka tahulah Alhamdulillah. ya kita saya berusaha untuk menjadi bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tahulah. Tapi memang ada sebagian mungkin mereka yang sesama muslim kita mungkin memilih mazhab yang berbeda dengan saya. Ya, mungkin Ustaz lebih tahu ya. Jadi melihat bahwa zikir lantunan ayat Quran yang saya baca ini bid'ah. Seperti Bid'ahnya di itulah. mana tuh mereka bisa seperti itu? Jadi di tempat saya itu ada masjid ya. Masjid-masjid itu memang bukan seperti yang saya pelajari selama sejak kecil saya. Itu yang saya anggap Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi berbeda dengan pemahaman saya. Saya nggak tahu mereka Beda versi lah ya. Imam Hambali atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas mereka tidak nyaman dengan kegiatan saya. Sangat mengganggu katanya ya gitu Betul. ya. Kemudian ada keramaian, ada klien yang datang silaturahim. Saya bilang mereka nggak saya undang, mereka datang sendiri. Mungkin mereka butuh nasihat kita silaturahim. Masya Apa salah saya? Ya karena perumahan ini butuh tenang. Saya bingung Ustaz. Nah memang saya beli di sini didatengin orang terus gimana? Saya bingung Ustaz, saya nggak ngundang nih. Akhirnya saya disuruh di ultimatum 7 hari harus diangkat dari sini. Pendoponya dirubuhkan sampai tetap di rumah nggak apa-apa, tapi ini pendopo nggak boleh ada di sini. Disangka musyrik, tempat musyrik gitu ya. Ya, saya akhirnya ya saya kembali lagi. Ini saya pasarkan sama Allah. Cuma tentunya masyarakat di situ mohon maaf tokoh di situ mestinya ada dialog, tidak serta-merta menjustifikasi statement ini adalah syirik segala. Karena kan tadi kalau seandainya dia tahu lebih mendalami kegiatan aktivitas di pendopo Kiroso, pasti mereka salah nih gua. Ternyata hatinya suuzon. Itu sebenarnya lebih ke developernya Ustaz. Dari pihak perumahan. Jadi waktu itu ada izin RT RW untuk peringatan saya. Tapi ternyata RT RW nggak tahu. Nah itu sebuah pelanggaran sebenarnya gitu. Saya bilang sama pemilik developer, ini sampean sudah tanda tangan RT RW beneran ini sudah tahu RT RW. Orang RT RW-nya sepakat saya di sini. Saya bilang gitu. Nah itu saya mau temukan sama pihak RT, bahkan lurahnya sekaligus. Nah, jadi di situ memang beliau tidak ada koordinasi. Gitu. Sebenarnya secara hukum saya tetap kuat di situ. Karena saya kan tidak melanggar Ustaz. Tidak Kita melanggar kan aturan. saya anggap ya saya dakwah kecil-kecil lah. Mereka butuh kita. Nah, disitulah makanya saya sangat berharap doa Ustaz, Amin. ulama-ulama bahwa jangan kucilkan saya. Saya memang penampilan saya nggak akan saya rubah seperti ini. Saya kadang memang pakai belangkon Ustaz. Tapi wallahi saya nggak pernah menduakan Allah. Gitu. Saya tetap saya tauhid saya jaga. Gitu. Nah disitulah ya saya mohon doa restunya aja Ustaz. Artinya gini, inilah pelajaran ternyata di bincang-bincang Usbat sini kan Kiroso membuka nih. Artinya masyarakat sini lebih akan tahu bagaimana kegiatan, aktivitas yang Kiroso dijalankan di di pendopo. Ternyata ya tidak kalau bahasa kita tidak musyrik. Nah kalau ada pandangan masyarakat, image masyarakat ini salah besar. Ternyata saya tadi banyak ngobrol di belakang. Ternyata dakwah beliau inilah salah satunya supaya orang tidak pergi ke dukun, tapi pergi dengan beliau dapat nasihat supaya jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau dikasih batu cincin, saya juga suka batu cincin. Saya juga punya keris, bahkan tungkas saya punya.
Saya punya salah satu seorang habaib, Ki, habaib beliau mengerti dan paham, punya kitab tebal. Bahkan beliau bisa menguasai kitab tersebut, orangnya masih ada. Artinya apa gitu musyrik? Itu seorang habaib. Artinya dia mengajar kepada murid-muridnya ini, pasien datang kemarin beliau dikasih zikiran. Nah bedanya kan orang dulu nih kayak semacam saya bilang lagi, ada seorang wali memang setiap hari ngasih cincin tuh ada Bib, cincin. Karena kan orang kita dari sisi kita kepercayaan luar biasa, kental dengan keyakinan sesuatu hal. Tapi ya itulah risikonya yang memang untuk saat ini kita sampaikan di zaman yang era seperti ini masih ada sih seperti itu. Belum lagi dikucilkan, belum lagi tadi diserang. Mohon maaf ya, pasti musuhnya banyak nih Aki nih. Iya, Ustaz. Musuhnya banyak, dizolimin banyak, terutama ada nggak yang namanya orang nyantet. Banyak. Soalnya kan di konten Kiros ini luar menantang. Betul. Saya memang- melihat itu menantang. Saya terkadang memang saya akui mungkin saya nanti mereka berpikir saya ria, ya sombong. Tapi saya sombong menyombongkan ilmu Allah. Saya itu aja. Iya. Karena apa? Saya sombong hanya pada orang-orang yang menzolimin orang-orang yang tidak berdaya. Terutama klien-klien saya. Saya sering bilang, dukun santet manapun, mau se-Indonesia, sedunia pun, saya nggak mundur sejengkal pun. Karena bagi saya ini jihad saya. Saya lebih baik mati dalam keadaan seperti itu, membela orang-orang yang lemah. Artinya mereka memang jahat, Ustaz. Jadi dan saya berprinsip ini perlu dikasih pelajaran, ini harus diperangin gitu. Saya bilang siapapun dukun santet dari manapun nggak usah saya sebutkan, monggo, saya 1000 kali 24 jam saya siap. Saya Masya bilang. Allah. Dan memang benar kata nenek saya, kita kalau memang melawan seperti itu jangan sampai tidur di bawah jam 12. Kalau melawan, Iya, kalau berperang atau melawan dengan ilmu-ilmu seperti itu. jangan tidur di atas jam 12. Iya. Kenapa itu Ki? Karena mereka akan melakukan satu ritual pasti menginjak mulai jam 11 ke atas. Iya benar, Masya Allah. Di situ. Ini Batasannya ilmu cuma nih. sampai jam 2. Selesai dia. Itu di atas apa namanya, tidur di atas spring bed atau memang di bawah dia tidur tanpa beralasan gitu. Biasanya kan seperti itu ya. Betul. Ada sebagian kepercayaan gitu. Tapi saya anggap itu sebuah mitos, Ustaz. Karena mitos. apa? Ada klien saya yang dia selalu tidur di lantai kena santet. Iya. Itu sudah saya bilang mitos. Nah, di dalam edukasi konten saya itu, Ustaz, memang sebenarnya syarat akan edukasi sebenarnya seperti ini. Tentang mitos-mitos yang angka 13 saya pecahkan semua, saya lawan semua. Jadi yang mungkin di situ keluar dari jalur syariat saya langgar, saya lawan. Bagi saya. Contoh sederhananya masalah moksa. Sampai detik ini saya nggak percaya moksa, nggak ada moksa. Dulu kan ada ya Ustaz ya, raja ini moksa. Bagi saya enggak, karena kodratnya manusia mati dan hidup, titik. Bagi saya raja-raja dulu bukan moksa, tapi karena dulu itu nggak ada KTP, jadi beliau jadi orang biasa kita nggak tahu Ustaz. Betul. Itu saya yakin di situ. Jadi moksa nggak ada hoak itu bagi saya. Yang benar mereka mati kemudian dimakan harimau dan sebagainya. Itu yang benar. Yang benar ya. Ya, moksa nggak ada ini. Seru nih ceritanya. Jadi itulah Masya edukasi saya sedikit-sedikit tentang mata batin, tentang raga sukma. Bahkan saya sekarang lebih fokus untuk memberantas pembodohan spiritual di Nusantara. Nah, ini kan banyak sekali ya nih Ki, ini Banyak pembodohan ya. Karena Jimat dan sebagainya. ada sebagian memang saya datang, saya tidak sebutkan, bahkan sampai sekarang jadi murid mungkin ya. Saya nggak sebutkan ya Ki ya. Ya, ya. Jadi murid saya ketika saya mendatangi ada sesuatu, saya cuma lewat Aki bilang sholat tengah malam. Sholat tengah malam itu ketika saya membantu apa namanya si X itu, saya bantu. Saya bermimpi itu beliau ternyata diserangnya luar biasa dengan memang orang-orang yang tidak senang dengan, karena mengobati dengan cara, kemudian memang rumahnya kaya itu Ki, punya mobil Fortuner dan sebagainya, Masya Allah. Bahkan istrinya pun banyak, lebih bukan dari 4, 5. Lalu saya datang ke sana itu, ternyata di keadaan sakit yang luar biasa, yang tadi tidak ada keberkahan. Dan sampai di situ kemudian ya kita kupas masalah itu. Ternyata saya bilang sekarang jadi dakwah sekarang kayak Aki. Ini artinya apa ya? Kadang-kadang dibilang orang itu kan punya aura energi kalau menurut saya Ki. Karena energi orang berbeda-beda, orang-orang berbeda-beda. Kita buka kitab Siror Asrar Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Seperti orang Pang kan itu tatonya banyak. Orang melihat luarnya saja, orang najis amat, sampah masyarakat,
sampah negara sampai segitunya, bahkan dijauhi dari orang-orang. Bagi saya ada keberkahan, ada energi. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihatnya dengan zohirnya, mereka hina. Tapi ngelihat pakai batin, rasa, mereka mulia di hadapan Allah. Misalkan saya ngelihat aktivitas anak pangki itu memberikan kucing, Beb. Ki, diaduk, diberikan kucing-kucing itu sampai bukan hanya 2, 3 sampai puluhan. Mereka kocehkan satu. Setiap ngamen di jalan, kemudian disumbang diberi partisipasi beli makanan kucing, diaduk. Saya ngelihat nangis air mata saya. Ya Allah ya Rabb. Berarti hari itu seandainya kita minta doa dari orang yang memang kita lihat hina, doanya kita dijawab sama Allah. Saya bilang, doain saya. Kenapa Ustadz? Saya minta doa. Kenapa hari itu zohirnya mereka mulia di hadapan Allah. Beda dengan orang yang ini kita lihat nih, ketimbangnya pakai sorban, bukan saya menyalahkan. Ketika ada kucing jatuh di got dibiarkan. Nah mungkin mohon pandangan saya. Artinya orang itu mulia ketika kita muliakan husnuzon kepada orang lain. Dan kembali ini sebenarnya berapa banyak pasien Aki ini yang memang minta bantuan, kemudian Aki memberikan solusi. Ya. Di antara pasien itu kebanyakan apa sih permasalahannya? Permasalahannya yang banyak, yang pertama memang masalah finansial, jadi ekonomi. Kemudian yang kedua yang sekarang lagi viral karena banyak konten-konten dukun santet, orang yang terkena santet sakit. Jadi saya tetap sampaikan balik oleh ayat, yang saya bisa itu aja. Kemudian saya berusaha merubah mindset mereka. Karena bagaimanapun bagi saya dunia ini hanya ada dalam pikiran kita, otak kita. Gitu. Jadi saya itu sering bilang gini Ustaz, ya, kalau ente itu kepingin mencari jalan keluar dalam hidup kalian, jalannya itu ada di dalam. Bukan di luar, tapi di dalam. Di dalam. Muhasabah Ustaz. Iya. Kita introspeksi diri. Betul, Bahkan betul. saya di konten sekarang saya lebih mendatangin ke preman-preman, ke teman-teman. Nah, ini seru kemarin saya lihat nih. Ini sekarang ada saya ngeliat ada Aki ini ngunjungin ada dukun siapa namanya itu ya. Saya lupa itu. Ada dukun-dukun Iya. gitu ya. Nah, ini konsepnya Aki emang seperti ini konten itu. Jadi saya itu lebih mengikuti trending sebenarnya. Trending saat ini ya. Awal dulu saya itu lebih ke makam-makam keramat. Saya sebut gentayangan ya, padahal ziarah anggapnya, tapi bahasa saya gentayangan ke lokasi-lokasi sakral. Di situ saya kadang mendapatkan satu sasmita gaib, yaitu berupa pusaka dan sebagainya. Mereka mengatakan penarik pusaka, padahal saya enggak. Saya hanya menerima Ustaz. Tapi di situ ada edukasi dan hiburan pastinya. Kemudian karena trendingnya sekarang ada di gerbek dukun-dukun santet, mau nggak mau karena kita konten kreator, saya ngikutin ya, sebagai sarana edukasi dan dakwah. Saya ngikut. Nah ini saya akhirnya mendapatkan sasmita gaib lagi. Saya mendatangin preman. Mengingat masa lalu saya seperti itu, karena saya empati sama sahabat-sahabat saya. Saya nggak bilang preman itu nggak punya hati. Preman itu bukan sampah masyarakat. Yang sampah masyarakat itu koruptor sebenarnya. Jadi saya bilang ke teman-teman, ente bukan sampah, tenang aja. Saya membela karena saya pernah seperti ente, di posisi ente. Mereka itu Ustaz cuman hanya butuh disentuh hatinya dengan mereka yang pernah mengalami kehidupan seperti mereka. Contoh saya nih Ustaz. Jadi saya dapat feel-nya dari mereka, dan mereka karena awalnya udah mengalami dulu. Betul. Saya paham dengan apa yang dikatakan statement mereka, saya paham semua. Dan saya balikan. Dan alhamdulillah mereka yang bertato, yang mabuk, setiap malam Jumat kadang datang ke tempat saya Ustaz, meskipun dia masih di dalam situ. Saya ngingetin gini, ini buat teman-teman yang belum tobat ya. Jadi kita ini nggak tahu 1 menit, 1 jam, 1 minggu, 1 bulan nyawa kita ini masih ada. Nah ini yang harus kita pikirkan, karena katanya Rasulullah, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang mengingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan. Yang dibawa Ibnu Majah ya Ustaz ya. Kemudian saya bilang, itu sholat aja meskipun masih mabuk, sholat dulu. Kok gitu? Iya, karena nurutin ente gak mabuk, kapan sholatnya? Saya bilang gitu. Dan jangan takut, kemarin ada yang komplain, saya tuh sholat dilihatin sama salah satu ustadz, terus dia bilang, kamu itu tatuan seperti itu nggak malu kamu sholat seperti itu. Saya bilang gini, ingat, kita nggak tahu nanti di surga Allah itu belum tentu banyak orang-orang yang bersyukur. Maaf ya Ustadz ya, yang kelihatannya sholatnya tawadhu banget, belum tentu. Tapi bisa jadi banyak orang-orang yang bejat-bejat seperti kita ini di surga Allah yang mau bertobat. Saya bilang gitu sebenarnya.
Jadi saya motivasi teman-teman seperti itu. Cakep. Jangan ragu. Bisa jadi lebih banyak kita orang-orang yang bejat yang nanti masuk surga daripada mereka. Tapi yang mau bertobat. Saya bilang gitu. Nah, dari situlah mereka berarti gimana? Abaikan. Yang menilai bukan mereka, bukan Ustadz Bangula, bukan saya, tapi Allah. Karena Allah hanya menilai hatimu. Allah. Saya hanya seperti itu, Ustadz. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Saya pelakunya, Ustadz. Jadi merasakan Betul, terlebih Ustadz. dahulu sentuhan Pedihnya itu. dilirik orang yang memandang sebelah mata. Sudah pernah saya, Ustadz. Dihina. Dihina, saya diinjak-injak. Saya pernah jadi gojek, saya pernah. Oh. Ya saya anggap itu sebagian daripada cinta Allah. Tapi kalau orang lihat mungkin azab ya, karena saya pernah berlaku sesat. Saya pernah memalukan. Nah, di sini saya sampaikan, Ustadz, mumpung saya masih ingat. Masya Allah. Akhirnya saya punya tekad, Ustadz. Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya pernah mempermalukan ibu, ya, keluarga. Sekarang saya tobat. Saya minta, saya cuci kaki ibu saya. Saya minta ibu taruh tangan saya. Ini saya amalkan dan saya bagikan ke semua klien saya kalau ingin sukses. Ini cara saya, Ustadz. Tempelkan di sini. Bukan minta doa ibu. Nah, terus minta apa, Ki? Minta sumpahin ibu. Bu, sumpahin saya bisa jadi anak yang sukses, berbakti pada orang tua dan bisa meneruskan perjuangan Rasulullah. Sumpahin, bukan doain. Saya bilang gitu. Karena efek sumpah itu lebih dahsyat daripada doa. Betul, Ustaz? Nah, dari situlah saya minta, Bu, sumpahin saya bisa jadi orang sukses dan sumpahin saya bisa mengangkat nama baik orang tua. Masya Allah, subhanallah. Allah Maha Yes, Maha baik sama kita. Akhirnya disumpahin tuh ya. Sekarang saya bangga ibu lah. Ini saya merinding ya, Ustaz. Tetangga saya pernah masuk RCTI Trans dulu itu Mas Dian ya. Iya. Ya Allah, jadi nama jelek saya dulu tertutupin dengan Allah Allah izinkan saya berbuat baik sama sekarang. Jadi ibu itu sampai netesin air mata, ya Allah, berkah-berkah yang berikan Allah ibu juga merasakan. Allah. Jadi jadilah saya kepingin semua itu bisa termotivasi dalam perjalanan saya. Amin, gitu, amin. Jadi jangan lihat orang bejat itu terus dilaknat Allah, tapi ketika orang bejat itu bertobat, subhanallah, kita bisa jauh di bawah mereka. Betul. Bahkan lebih hina lagi ketika seorang ulama yang mengetahui ilmu syariat, kemudian dia mengetahui itu adalah hukumnya berdosa, dia melanggar, lebih hina daripada binatang. Namun demikian ketika orang yang memang mabuk tapi tidak melanggar karena nggak tahu hukum, belum paham dengan hukum, belum mengerti dengan hukum, dia melakukan wajar. Tapi seorang ulama ketika dia mengetahui hukumnya, dosa-dosa yang dia mengetahui ini dosa sekian-sekian, dia melanggar, lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada babi. Kenapa? Melanggar aturan karena udah mempelajari hukum. Beda dengan orang pelajari hukum agama, seperti orang wajarlah seperti itu karena belum tahu hukum. Kalau seandainya dia tahu hukum, nggak akan melakukan. Nah, bagaimana ketika dia melakukan, dia mengerjakan, lalu dia bagian daripada kemungkaran, dia bertobat kepada Allah, lebih mulia daripada ulama yang tadi yang melanggar hukum. Artinya kita nggak tahu. Makanya innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatan 'abdi man lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum ruh keluar dari gorgir, kerongkongan. Ya artinya masih ada kesempatan kita. Bagus dakwah seperti itu, mengingat kita kematian dan sebagainya. Nah, pasien-pasien ini tentunya setelah dapat nasihat kayak anak-anak pang dan sebagainya. Saya juga banyak dekat rumah saya yang di sini Administrasi itu ada dekat dengan anak pang. Mereka juga kadang-kadang kopi nih ya, Ki, saya minum khas mereka. Kan saya bilang, kalau kita seujon mereka, Masya Allah, hinanya kita di hadapan Allah. Saya husnuzon, kopi mereka saya minum. Ustadz, ini kopi saya. Kan saya nggak ngeliat antum minum. Yang lihat sekarangnya, saya minum husnuzon. Mereka nangis, dan pada akhirnya Ustadz nggak gelik, ngapain saya gelik? Antum lebih mulia daripada ana lebih hina daripada antum. Saya seperti itu. Saya minum kopinya, akhirnya mereka lebih dekat, bertanya dan sebagainya. Bahkan ada sebagian murid kesayangan dari Habib Ali Abdurrahman Assegaf yang di Tebet, dan juga dekat dengan Gus Muafiq. Ya ada mungkin kenal kali ya. Iya. Saya itu pernah ke rumah Gus Muafiq. Kayak si Max itu kan ketua taring babi, saya dekat dengan beliau, sangat dekat. Bahkan si Bobby yang main di Facebook terkenal itu kan, itu ya kita sering berdialog dengan mereka, ngobrol. Karena nggak, memang di rumah saya nggak bersebelahan. Artinya mereka, kegiatan mereka luar biasa, kalah saya. Itu yang membuat air mata saya menangis. Anak-anak kecil nih, sahabat Uspat yang dimuliakan Allah. Ternyata mereka bikin kegiatan
pengobatan gratis, khitanan gratis. Subhanallah. Makanya tadi ya salah kalau mengartikan mereka seperti itu. Benar nggak Ki? Betul Ustaz. Ya ini luar biasa Ki perjuangannya nih tadi. Dari kita ada membedah masalah kenapa Ki dipanggil Ki Samuroso dan sebagainya, kemudian menjalani mempelajari ilmu spiritual. Maksudnya sebenarnya saya pengen gali lebih dalam lagi nih Ki ini. Siap Ustaz. Tapi mungkin waktu kali ya. Ki, apa namanya dalam konten Aki yang saat ini lagi trendingnya nih apa nih tadi? Saya lebih mendatangin teman-teman jalanan ya, teman-teman preman. Udah belum? Belum kayaknya saya lihat udah. Sudah jalan, sudah jalan. Udah. Sudah jalan, sebenarnya sudah lama Ustaz, cuman saya nggak konsisten. Hmm. Karena kembali lagi kita ngikutin trending ya Ustaz. Hmm. Tapi alhamdulillah itu jadi trending juga, yang melihat sampai 3 juta dalam waktu belum 1 tahun waktu itu ya. Jadi 7 bulan yang lalu saya udah mulai Ustaz. Cuman saya nggak konsisten. Kenapa saya ambil seperti tema seperti itu? Karena memang ya mereka butuh pendekatan ya, untuk mereka itu pendekatan dengan orang-orang yang pernah mengalami seperti mereka. Ya karena kan orang-orang yang belum mengenal rasakan itu nasihatin kan agak sulit. Tapi orang yang udah mengenal, udah taubat mungkin lebih gampang kali. Lebih gampang ya. Ada rasa di situ. Betul Ustaz. Mungkin memang tugasnya Ustaz gitu. Ya, saya tugas kita semua sih Ki ya. Iya dalam hal ini. Saya juga punya anak murid, ada beberapa di Jatinegara yang memang pengamen segala macam. Setiap seminggu 3 kali saya mengajar di sana. Tapi ada ustadz juga yang memang mereka ya saya bilang, saya bilang, saya beliin baju, saya berkorban dulu dah. Saya beliin gitar, bahkan saya beliin organ dan sebagainya. Artinya untuk berjuang jalan Allah itu ya tadi banyak berkorban. Korban waktu, tenaga, finansial dan sebagainya. Emang udah pengabdian kita kepada Allah. Saya rasa dakwah di masjid itu udah banyak. Di Masjid Talim ya Ki ya. Tapi dakwah untuk di jalan, kita rela buang waktu. Misalkan hari ini saya habis ceramah di tempat ini di panggung. Tapi bisa nggak saya ceramah di bawah? Saya udah mendapat. Bahkan saya dipukulin orang yang memang pengamen. Diinjak-injak dan sebagainya. Bahkan dipukul pakai bir. Udah saya ketok. Itu risiko saya dakwah seperti itu. Bahkan dakwah saya di anak-anak bang pernah saya dianiaya. Sampai baru dijahit itu. Masuk rumah sakit JMC. Tapi apakah saya dendam mereka? Enggak. Ini risiko perjuangan dakwah saya. Minimal saya dakwah buat diri saya sendiri. Jangan zalim orang lain, jangan sujon orang lain, muliain orang lain, hinain diri kita. Itu dakwah saya. Nah, itu saya melakukan itu sudah hampir mungkin sampai saat ini kali ya. Makanya saya pakai tangan lepis. Makanya orang bilang namanya ustadz pakai imamah, kayak ban pes. Saya nggak seperti itu. Ya kemarin kita lihat dakwah bahkan nggak dikenalin. Tapi seperti itu kegiatan dakwah saya dan mereka mabok. Tapi saya nggak mabok. Nyimeng udah saya. Tapi nggak tuh nyimeng ngerasain. Tapi subhanallah pergaulannya mereka seperti ini. Saya nggak mau. Ketika dakwah belum merasakan lingkungan pergaulan ternyata seperti itu, masya Allah. Ternyata betul. Harus ada rasa. Betul Ustaz. Ustadz ini yang mulus bukan hanya di panggung, tapi ngerasain dulu. Bahkan di Lampung, Ki. Nih sedikit saya cerita. Kok saya jadi curhat nih? Artinya bukan, saya nggak mikir orang bilang kan Ustadz itu diidentik dengan amplop. Enggak. Tapi saya di Lampung itu pernah dipanah. Masya Allah. Dan itu nggak bisa melalui akses mobil, tapi hanya cukup berapa motor untuk mencapai akses itu. Itu dakwah sampai dipanah saya. Suatu daerah. Yang kedua dakwah saya ada di Banten katakanlah. Saya itu sampai buang-buang darah. Buang-buang darah. Apa namanya? Kalau kita bilang kayak keluar darah dari tubuh saya. Masya Allah. Dan itu kebaikan loh. Kita nggak ada rasa musuh dan sebagainya. Kita menyampaikan haknya Allah, haknya Rasulullah melalui lisan saya. Iya. Yang kedua saya ceramah itu ular. Dikirain saya humor. Jamaah tertawa tuh. Ular, saya lemparin langsung. Rintangan, masya Allah. Dakwah itu seperti itu. Nah, Aki mungkin lebih parah kali. Saya makan waktu ini di sini saksi nih. Ketika saya waktu itu ada sebagai masuk ke ormas, langsung berat baik.
dan silat, pengen bacok-bacokan itu. Membela agama Allah. Bukan Allahnya nggak ada, Allah mah udah kuat. Tapi kita membela agama Allah ketika dihinakan, diinjak-injak rukun iman kita, diinjak-injak rukun Islam kita. Bela agama Allah. Nah ketika itu saya mencoba. Nah itu Ki kembali. Artinya ujian banyak tentunya Ki. Iya Ustaz. Ya perjalanan Ustaz saya. Kayak tadi diusir, mau diusir dan sebagainya. Ya. Ki kembali ke ini Ki, mohon maaf lahir batin. Dulu mempelajari itu ada satu Gus berapa lama Ki? Saya banyak guru Ustaz. Kan terkenal Ki ini dengan supranatural, Iya. punya keahlian Iya. magic, keahlian apapun yang orang nggak miliki. Betul. Kata orang sebagainya anugerah. Iya. Iya kan? Maka saya mungkin saya ikutin apa yang disampaikan. Betul. Kemudian ada berupa ini ujian. Iya. Bahkan ada ini adalah suatu bala dan musibah. Betul. Bagaimana tergantung orang bisa mengartikan ini. Nah, Betul. Aki itu untuk mencapai dikenal orang kan, siapa sih yang kenal Kiroso? Datang di podcastnya Uspa tuh. Ya saya mohon maaf gitu ya. Artinya udah kenal Kiroso tuh waktu saya apa namanya DCTI itu di silat itu kan sering banget tuh tampil ya. Iya, iya. Tampil ya. Dulu ya. Jadi saya banyak Ustaz, banyak guru sebenarnya, terutama Ustaz Kiai, tapi saya tidak mempelajari secara private. Artinya ketika beliau ceramah, saya datang. Dulu waktu tahun berapa ya, sekitar tahun 90-an itu masih ada Gus Dur sering ke Masya Allah. Tebuireng. Tebuireng. Saya kan lama di Jombang. Masih Surabaya, lama di Jombang. Kadang saya dengar beliau datang hari-hari tertentu, saya datang. Masya ikut. Allah. Takrim Terus- takzim ulama ya, Masya Iya, Allah. terus ke Kiai Jamal terakhir setelah Gus Dur meninggal, saya ngikut jamaahnya Kiai Jamal, ada di Jombang mungkin. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ustaz Jamal. Iya, beliau Kiai Jamal itu mengajar tentang Al-Hikam. Masya Allah. Nah, terus untuk ilmu-ilmu supranatural yang khusus, wabil khusus itu yang dikatakan ilmu kebatinan itu sebenarnya yang dipaham mereka yang mengatakan itu bid'ah, itu sebenarnya mereka asumsinya itu mengarah kepada kejawen Ustaz. Oh gitu. Nah, ini salah persepsi mereka. Persepsi ya. Ilmu kebatinan itu sebenarnya ilmu supranatural, di mana itu olah rasa. Olah rasa. Termasuk tenaga dalam itu sebenarnya masuk kategori ilmu kebatinan Ustaz. Kebatinan itu ilmu tenaga dalam. Tenaga Itu dalam. al-hikmah itu ilmu kebatinan. Tapi mereka yang memeta sendiri dan mengatakan bahwa itu sesat, itu sebenarnya mengarah ke dalam pemahaman kejawen. Oh. Padahal sebagai saya orang Jawa nggak sesat. Sebelum Islam masuk di sini, orang Jawa itu menyembah Allah, bukan Allah sebutannya ya, yang gaib juga, cuman hanya penyebutannya aja yang beda. Gitu. Tapi sama-sama gaib. Jadi cerita dari yang Semar ya dulu itu seperti itu. Jadi sebelum datang suruhan dari Sultan Muhammad ya, cucunya Rasulullah siapa itu, untuk ke tanah Jawa itu untuk dakwah, itu Eyang Semar itu dalam cerita di tanah Jawa itu sudah mengenal Tuhan yang Maha Gaib. Hanya sebutannya yang beda Ustaz. Nah di situ saya belajar lah sama orang-orang dukun, saya juga pernah belajar ke dukun ya, ke sosok ya ininya paranormal. Saya pernah belajar mulai yang gratis sampai 5 juta 10 juta saya pernah. Masya Allah. Karena saya orang gila ilmu Ustaz. seperti itu. Betul. Emang gila ilmu bagus. Benar, saya senang aja. Sampai saya belajar ilmu bisnis saya pernah. Saya public speaking saya juga pernah belajar. Masya Allah. Senang banget saya Ustaz. Nah disitulah Cakep, Masya Allah. pesan dari salah satu mentor saya, kalau kalian sukses, investasi lahir ke atas yang ke bawah. Masya Nah Allah. itu saya pegang. Akhirnya saya belajar. Jadi apa yang saya dapat seperti ini, hidayah, berkah ini ya memang datangnya dari Allah, tapi kita ada ikhtiar untuk mendapat keberkahan. Itu menurut pemahaman saya Ustaz. Nah, saya belajar banyak sehingga saya paham tentang ilmu supranatural yang sebenarnya seperti ini. Jadi ilmu kebatinan itu ada dua, kebatinan modern dan klasik. Modern dan klasik. Ya, yang klasik Contohnya yang modern. lama. Yang modern bagaimana? Yang modern itu sudah diadopsi oleh pemahaman-pemahaman dari luar. Ya modernisasi Dari ya. psikologi, ilmu psikologi itu ada pemahamannya. Metafisika modern, metafisika klasik. Iya, Nah, kalau di metafisika Indonesianya klasik. batin, kebatinan klasik, kebatinan Metafisika modern. situ ya. Ya. Nah, bahasa modernnya metafisika sekarang. Nah, di sini saya pelajarin semua. Saya kolaborasi, subhanallah, luar biasa. Memang saya baru menemukan bahwa ada beberapa oknum-oknum yang memang menebarkan benih pembodohan
spiritual yang dimana itu menjauhkan mereka dari syariat agama. Masya Di situ Allah. yang saya cari. Dulu saya frontal, Ustadz, Hmm. bongkar rahasia perdukunan dan sebagainya frontal. Malah saya dibenci, Wah itu pasti musuhnya Dibenci. juga banyak, disantet. dibenci saya. Iya, Tapi dibenci malam banyak. itu bagaimana ketika kan orang biasa kalau banyak musuhnya, Iya. nggak jauh dari dukun lah katakanlah. Pasti, Kadang ustadz aja juga benci luar biasa. Artinya gangguan sering dong Ki di rumah. Itu pasti. Anak buah saya tahu sendiri kalau malam kadang Berarti jaga dong. ya Bukan maksudnya kan antisipasi. iya. Ya, Terus saya bilang gini ke anak buah saya, kita harus paham ya. Jadi ketauhidan itu utama. Jadi kunci dari segalanya itulah haula wala quwata illa billah. Jadi nggak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Jadi kalau kita yakin atas kuasanya Allah, nggak perlu dijaga, kita dijaga Allah kok. Masya Allah. Saya gitu. Dulu saya nyiapin, wah ini nanti pasti datang jam segini. Sekarang saya yakin aja sama Allah. Kalau memang saya diridhoi Allah mati dalam keadaan santet. Kalau Allah ridho, it's okay. Saya nggak apa-apa. Itu saya tekankan ke Masya Allah. jamaah. Tahu ini aliran apa saya nggak paham, saya tahu kita apa saya nggak paham. Yang jelas saya tekankan di situ. Nah, begitupun semua jamaah, begitupun klien saya juga seperti itu. Saya takut Ki dengan dukun ini, saya takut dengan mereka itu iya, punya khodam ini. Saya bilang mau khodam Roro Kidul, Nyai Roro Kidul, wetan dan sebagainya, gak usah takut. Kadang we gombel. Iya, bibir gombel, gak usah takut. Intinya semua kekuatan berasal dari Allah. Kalau Masya kita yakin atas kuasanya Allah, lewat itu semuanya. Saya tekankan seperti itu. Tapi bagi mereka yang tidak paham hakikat dari itu semua, mereka akan menolak, Ustaz. Mau nggak mau dia butuh piranti. Ya karena asbab tadi, Ustaz. Contoh nih, Iya. tasbih. Tasbih. Seperti itu harus. Iya. Media harus ada. Nah, Dan bagi oleh-oleh ya. betul. Nah, disitulah saya benahi. Kalau sudah megang berhenti, belajar pemahaman tentang ilmu rasa. Di tempat saya ini kan ngaji alam, ngaji rasa, Ustaz. Kalau untuk pemahaman Al-Quran dan sebagainya, monggo ke pesantren, ke Ustaz. Di sini kita pemahaman tentang kehidupan, lebih ke rasa. Nah, yang saya bilang rasa di dalam rasa itu ada rasa sejati, Masya Allah. di mana menghilangkan semua nafsu. Hmm. Itu rasa sejati. Cakep. Maksudnya Masya konsepnya Allah. akhirnya mereka mengatakan itu ilmu sesat seperti yang diberikan pemahaman oleh Kanjeng Sasidi Jenar. Bagi saya beliau enggak sesat. Orang beliau itu sebenarnya turunan Rasulullah sebenarnya. Ada ininya ya Ustaz, garisnya itu ada beliau. Tapi penyampaian dari murid-murid beliau itu yang Belum menyesatkan. sampai ya. Ya, kalau beliau sendiri luar biasa namanya konsepnya manunggalin kaulah lan Gusti. Saya mengadopsi di situ Ustaz. Saya mengadopsi. Pelajarannya saya juga sampai di situ. Itulah yang saya sampaikan kepada mereka semua Ustaz. Masya Allah. Tapi saya siap menerima Ustaz Konsekuensinya ya. untuk ya, dan saran dari Ustadz, teguran dari Ustadz, semuanya termasuk jenengan, saya sangat menerima dan saya sangat berharap. Karena bagaimanapun saya ini tidak pintar untuk memahami Al-Quran. Saya bukan dari pondok pesantren, saya hidup di jalanan dulu, saya pesantren jalanan lah. Jadi ngaji saya ngaji alam Ustadz. Saya ikronya semua keadaan itu saya baca. Membaca dalam kondisi Itu, situasi. Benar-benar. Yang susah itu kan membaca Iqra. Iya. Yang pertama itu surat Iqra, membaca. Artinya kalau bisa membaca dirinya, membaca alam, kita kan bagian daripada alam ya. Masuk ke alam ini insya Allah bersahabat. Kayak orang ya, kayak para wali itu kenapa bersahabat dengan alam? Petir aja dipegang, Betul. pohonan bisa dirubah dengan jarak, kenapa bersahabat dengan alam? Saya pernah mempelajari ilmu ke situ, tapi nggak sampai ini. Pernah lah dulu. Iya. Sampai sekarang itu berarti kalau kita menundukkan hati kita, tadi bicara nafsu ya, Iya. kita tundukkan hawa nafsu. Katakan nafsu kita menjadi tatmainul qulub, nafsu yang benar-benar dapat rahmat Allah. Itu bisa menundukkan macan. Artinya nyatu dengan alam, ini kan bagian daripada alam ya. Konsep alam ini kita bisa, karena kita khalifah, kita tundukin dengan apa? Dengan hati. Makanya kalau kita hinakan diri kita muliain alam ini bersama dengan kita. Apapun yang kita perintahin, mereka itu seperti Nabi Sulaiman. Itu karena dari Allah juga gitu. Nah itu, Masya Allah, sebenarnya panjang nih. Ki, terakhir. Siap Ustaz. Orang tua masih ada ini yang Umi sampai saat ini. Siapa Ustaz? Orang tua, kan tadi bapak udah meninggal. Ibu saya Ibu masih ada. masih. Masya Allah, usianya kamu berapa? Kelahiran tahun 50 ya. 50 berarti wah Hampir udah 70 ya, 70. Lebih dari 70. Alhamdulillah 70 hampir mau 80. Ya, beliau masih hidup ya. Memang beliau memang bilang saya kepingin sampai akhir hayat saya tetap sama kamu. Amin Allahumma amin. Cuman ya
kendalanya beliau nggak mau saya ajak ke tempat saya Gunung Sindur. Allah. Jadi beliau tetap di rumah sana. Nah, sedangkan saya harus ada tugas di sini, Ustaz. Masya Tapi Allah. tetap saya setiap bulan sekali saya pulang. Amin amin. Alhamdulillah semua kebutuhan ibu saya doa sama Allah berikan kekuatan saya bisa memenuhi semua kebutuhan Amin ibu saya. amin ya Allah. Bahkan saya alhamdulillah saya nadar mengumrohkan ibu saya. Amin Alhamdulillah saya sudah amin amin. sudah Amin Allah. alhamdulillah berdua bahkan sama saya. Masya Allah. Alhamdulillah disitulah saya, cuman saya waktu itu ya itu tadi sayangnya saya nggak sampai ke Gua Hiro, Ustaz. Nah, Mungkin paketnya mungkin ya saya sebenarnya kepingin banget insya Allah saya. balik lagi. Amin amin ya Ki, Allah, insya Allah. amin, Bukan amin. sekali 2 kali nanti. Amin ya Allah. Mudah-mudahan di Amin, podcast doakan, semua Ustaz. jadi majlis ini datangnya berkah dengan Amin, ini. Ustaz. Akhirnya keberapa Ki? Saya Kiroso. bontot, Ustaz. Itu Wih, kesayangan paling nakal dong. sendiri, kesayangan paling bejat sendiri ya Allah. Alhamdulillah. Saya ingat-ingat ya Allah, Ustaz. Kadang hati saya itu nyesel ya. Mm. Tapi alhamdulillah saya daripada saudara-saudara saya kalau saat ini ya Allah mengizinkan saya ini lebih sukses. Amin. Padahal saya paling bejat, malu-maluin, ngabisin harta orang tua saya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Sekarang wah, saya Masya Allah. membuktikan ya, saya memang doanya gitu. Saya waktu tawaf juga gitu. Ya Allah, Allah. tetap kuatkan tekad saya ya Allah, saya untuk membanggakan orang tua dan memperbaiki, mengharumkan nama orang tua. Masya Segitu doa Allah. saya. Sekarang artinya itulah layakul qadri ila bidoa ya. Artinya doa kita nih Kiroso ini subhanallah udah menurut saya mah udah sukses ya. Alhamdulillah Ustaz. Iya, karena dulu saya masih belum, tapi udah bisa melihat beliau dulu di silet, kemudian di salah satu di televisi lah katakanlah. Masya Allah. Sekarang bisa tetap langsung. Ini menjadi suatu kebahagiaan saya, kesenangan saya Kiroso datang di podcastnya saya nih. Mudah-mudahan tambah berkah. Doa ini Ya Allah. di channelnya Ustadz Official Amin, bisa lebih berkembang, Amin. Amin, siarnya ya Allah. bermanfaat. Mudah-mudahan Mudah-mudahan di konten Aki juga nih semakin sukses berkah. Amin, Selamat ya dunia Allah. akhirat. Doanya Ustaz, doa restunya Ustaz ya. Mudah-mudahan. Tipsnya Ki, hikmah yang disampaikan oleh sahabat Ustadz nih terakhir, bukan terakhir meninggal ya. Terakhir Ya. sebelum kita bincang-bincang ini kelar, Ya, mau Ustaz. disampaikan. Alhamdulillah dalam podcast Ustadz ini ya sangat luar biasa dan saya banyak memetik hikmah ya dari metode ini. Masya Allah luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan lebih berkembang Ustadz ya. Amin amin Dan saya amin. hanya pesan untuk pemirsa dari Usfat Official ya Ustadz ya. Iya. Beliau ini bahwa ininya kita ini diciptakan di dunia ini, Allah berharap lahir dalam keadaan fitrah, pulang dalam keadaan fitrah. Masya Allah. Amin, Kita amin. berusaha saja untuk menjadi orang yang selalu berbuat baik, tapi bukan menjadi orang yang baik, tapi berusaha menjadi orang yang selalu berbuat baik ya. Masya Allah. Sehingga hidup kita manfaat untuk orang lain. Masya Allah. Dan terakhir, jangan bersaing tapi jadi manusia yang bersanding. Itu penting. Kalau bersaing sakit hati, namun kalau bersanding kayaknya akur, ada kebersamaan. Ini yang disampaikan oleh Kiroso luar biasa. Mudah-mudahan bincang-bincang sahabat Ustadz, insya Allah bermanfaat ya Ki. Amin. Terima kasih Ki, jazakallah khair, ahsanul jaza atas kehadiran di podcast saya ini. Mudah-mudahan Aki sudah dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, semakin sukses, berkah, rezekinya enggak putus-putus dan tercapai hajatnya. Demikian sahabat Ustadz, sahabat muslim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang saya dengan Aki Kiroso. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti beliau bukan terakhir, nanti kita undang lagi. Ada sesuatu yang harus saya tanya lagi nih, menggali lagi lebih mendalam. Kayaknya nggak cukup karena beliau masih ada ada kunjungan ke tempat lain. Kita doakan mudah-mudahan kontennya apa Ki? Kisah Mengroso namanya Ustaz. Ya, jangan lupa tuh like, subscribe, kemudian komen, share kontennya beliau Ki Sambung Roso. Insyaallah tontonannya sangat bermanfaat. Saya ngelihat, waduh luar biasa deh pokoknya, makanya kita undang kemari. Tontonan jadi tuntunan Ustaz. Iya, Masya Allah. Ini menjadi masukan buat saya. Ini menjadi inspirasi buat saya dan menjadi motivasi juga buat saya ketika ada kontennya Aki. Demikian sahabat Ustadz, bincang-bincang saya di podcast malam hari ini. Di hari ini mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini mendapatkan manfaat
mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi kontribusi buat antum semua, buat saya pribadi dan siapapun. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling bermanfaat buat yang lain. Demikian dari saya, Ustadz dan juga Ki Sambung Roso, mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.